Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Izinkan saya sedikit mengangkat seorang tokoh di kitab suci yang mungkin dianggap hanya sebagai seorang yang asal lewat, yang kurang beruntung. Namun ternyata dia adalah orang biasa yang dipilih Tuhan untuk melakukan hal yang luar biasa dalam sejarah keselamatan umat manusia. Seorang asing yang tidak dikenal, namun kemudian menjadi sangat terkenal, dia adalah Simon orang Kirene. Ya, benar, Simon dari Kirene. Yang dalam Markus 15 ayat 20b sampai dengan 21 dikatakan, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Demikian juga tertera di kitab sinopsis lainnya, di Matius 27 ayat 32, juga Lukas 23 ayat 26. Namun di kitab Matius dan di kitab Lukas tidak disebutkan nama anak-anaknya Alexander dan Rufus, yang menurut tradisi mungkin mereka ini dikenal sebagai salah seorang tokoh kunci di gereja perdana yang turut menyebarkan berita tentang Yesus. Nah, melalui ketiga perikop tadi kita menyadari kalau ternyata Tuhan Yesus tidak memikul salibnya sendirian all the way. Ya, ternyata ada seorang tokoh yang turut berpartisipasi dalam peristiwa jalan salib Yesus. Memang Simon ini berpartisipasi bukan karena keinginannya sendiri, dan bukan pula karena diminta sama Yesus. Namun dia melakukannya karena terpaksa. Bahkan saat itu dia belumlah menjadi seorang murid, melainkan dia hanyalah seorang asing yang berasal dari Kirene, sebuah kota di bagian utara Afrika, yang sekarang dikenal dengan Libya. Sepertinya Simon ini orang asing yang mungkin saja menganut agama Yahudi, sehingga dia berada di Yerusalem mungkin dalam rangka Paskah, atau mungkin saja sedang lihat-lihat atau berdagang. Kemudian dikatakan dia itu dipaksa untuk turut berpartisipasi dalam peristiwa penyaliban Yesus oleh para tentara Romawi yang pada saat itu melihat Simon orang Kirene itu lewat. Sehingga akhirnya dia turut menjadi bagian dalam peristiwa penyelamatan umat manusia tadi, dengan turut memanggul kayu salib Yesus di jalan salibnya menuju Bukit Golgota. Rasanya saat itu Simon tidak hanya memikul beratnya kayu salib Yesus saja, tapi dia juga turut merasakan bagaimana beban penderitaan Yesus juga, di mana dia turut merasakan rasa malu karena diolok-olok, turut merasakan penghinaan yang luar biasa karena dianggap sebagai seorang penjahat yang kejahatannya sudah tidak terampuni. Bahkan bayangkan, kira-kira bagaimana rasanya pandangan orang-orang kepada dia. Bagaimana mata orang pada saat memandang dia. Terutama yang mereka yang tidak tahu kalau dia ini dipaksa. Ya mungkin saja saat itu memandang dengan penuh cemooh, cibir, dan sumpah serapah. Namun perlu kita ingat, kalau ternyata Simon ini memikul salib itu semua bersama dengan Yesus. Kira-kira apa reaksi kita saat kita menerima cemooh, cibir, dan hinaan karena Yesus? Kadang Tuhan kalau mau pakai seseorang untuk kemuliaannya, dia tidak memilih orang yang luar biasa. Dia tidak pakai seorang ahli kitab suci. Dia tidak pakai seorang pemuka agama, seorang prajurit, pejabat, atau orang-orang terkenal. Tapi seringkali Tuhan memilih orang-orang biasa seperti Anda dan saya, yang adalah orang-orang tidak dikenal, seperti halnya Simon orang Kirene ini. Seorang asing yang tidak dikenal, yang tiba-tiba ditarik menjadi bagian yang luar biasa dalam kemuliaan Allah. Yang kadang dengan cara yang jauh dari nyaman. Pada saat kita berada di tengah-tengah itu, kita merasa sangat tidak nyaman. Di mana pada saat mengalaminya, kita tidak mengerti atau kita belum mengerti. Bahkan mungkin juga kita akan protes dan berusaha berontak, berusaha menolaknya. Namun ya pasti kita tidak mampu melakukannya.
Tapi setelah itu semua terjadi, baru kita menyadari ternyata kita bisa bersyukur kalau kita begitu diberkati sehingga kita dipakai Allah dalam suatu kegiatan yang luar biasa dalam kemuliaan nama Tuhan dan untuk keselamatan kita sendiri dan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Seperti halnya Simon orang Kirene ini, menurut tradisi dia menjadi orang yang percaya, notabene tentu memperoleh keselamatan. Bahkan anak-anak Simon, Alexander dan Rufus kemungkinan masuk dalam orang-orang percaya yang ada di 1 Korintus 15 ayat 3-7 yang dikatakan masih hidup yang telah melihat penampakan Yesus. Bahkan pada saat Paulus menyebut nama sahabatnya sebagai Rufus, orang pilihan Tuhan pada suratnya pada umat di Roma, dalam Roma 16 ayat 13, itu kemungkinan besar dia merefer kepada Rufus putra Simon orang Kirene ini. Dengan demikian, bukankah dapat dikatakan meskipun Simon yang dipaksa itu mengalami hal yang pada saat terjadinya merasa sedang ketiban sial, namun ternyata setelah itu dia merasakan kalau itu adalah berkat yang luar biasa, di mana dia dan seluruh keluarganya beroleh keselamatan. Bukankah kadang dalam hidup kita juga sering mengeluh? Kita protes pada Tuhan. Kenapa out of the blue tiba-tiba something happen? Kita mengalami situasi yang tidak nyaman seperti yang diterima oleh Simon dari Kirene ini. Kita sedih, kita berontak, kita marah, kita protes sama Tuhan. Seperti belum lama ini ada seorang sahabat yang mencari saya untuk berkonsultasi katanya. Karena dia sedang mengalami kegalauan yang luar biasa. Pada saat bertemu saya saja, sahabatnya langsung berkata dengan sedikit nada tinggi dan emosi, "Pur, lu tahu gak? Tuhan sekarang lagi musuhin gua. Gua sebel banget nih." Dan seterusnya dan seterusnya. Saya tahu kalau saat itu saya tidak bisa mengatakan apa-apa kepadanya. Percuma. Saya hanya diam mendengarkan saja. Tapi saya yakin dan percaya kalau pada saatnya nanti dia akan menyadari dan melihat kasih Allah yang luar biasa telah bekerja dalam dirinya dan keluarganya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like, juga di subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.